Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dri Prawono dari TL1A dan mata kuliah instalasi listrik 2. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik dan persyaratan umumnya. Submaterinya adalah pengaruh eksternal. Perlengkapan listrik harus dipilih dan dipasang menurut persyaratan tabel 51A yang menunjukkan karakteristik perlengkapan yang perlu menurut pengaruh eksternal yang akan dialami oleh perlengkapan. Karakteristik perlengkapan harus ditentukan dengan tingkat proteksi atau dengan kesesuaian pengujian. Jika perlengkapan berkaitan dengan konstruksinya tidak mempunyai karakteristik yang relevan terhadap pengaruh eksternal di lokasinya, namun boleh digunakan pada kondisi yang tersedia dengan proteksi tambahan yang sesuai pada pemasangan instalasi. Proteksi demikian tidak boleh terpengaruh buruk terhadap operasi dari perlengkapan yang diproteksi demikian. Jika pengaruh eksternal yang berlainan terjadi secara simultan, pengaruh ini dapat mempunyai efek independen atau bersama, dan tingkat proteksi harus disediakan yang sesuai. Pemilihan perlengkapan sesuai dengan pengaruh eksternal tidak saja untuk berfungsinya secara baik, tetapi juga untuk memastikan keadaan dari tindakan proteksi untuk keselamatan sesuai dengan persyaratan PUIL secara umum. Tindakan proteksi yang diberikan oleh konstruksi dari perlengkapan dapat berlaku hanya untuk kondisi yang diberikan kepada pengaruh eksternal jika pengujian spesifikasi perlengkapan yang terkait dilakukan pada kondisi pengaruh eksternal tersebut. Tujuan standar ini, kelas pengaruh eksternal berikut secara konvensional dianggap sebagai normal. AA yaitu suhu ambien sampai A4, AB kelembapan atmosfer, AB4 kondisi lingkungan, oscilasi dan konstruksi kecuali bangunan B dan C, yaitu dari setiap parameter untuk parameter BC. Catatan, kata normal yang ada di kolom ketiga dari tabel menunjukkan bahwa perlengkapan biasanya harus memenuhi standar IEC yang dapat diterapkan. Pengaruh eksternal kode A yaitu kondisi lingkungan. Kode AA suhu ambien. Suhu ambien adalah suhu udara lingkungan tempat perlengkapan akan dipasang. Diasumsikan bahwa lingkungan mencakup efek dari perlengkapan lain yang terpasang di lokasi yang sama. Suhu ambien yang akan diperkirakan untuk perlengkapan adalah suhu di tempat perlengkapan akan dipasang sebagai hasil dari pengaruh perlengkapan lain di lokasi yang sama bila beroperasi. Dengan tidak memperhitungkan kontribusi termal dan perlengkapan yang akan dipasang, batas bawah dan batas atas dari julat suhu ambien, kode A1 batas bawahnya adalah min 60 derajat Celcius, batas atas adalah 5 derajat Celcius, A2 batas bawah min 40 derajat Celcius, batas atas 5 derajat Celcius, dan A3 min 25 derajat Celcius dan batas atas 5 derajat Celcius, dan A4 min 5 derajat Celcius, batas atas 40 derajat Celcius. Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan perlengkapan itu perlengkapan didesain khusus atau sesuai dengan susunannya. Acuannya adalah julat IEC 6072133 dan lainnya. Selanjutnya adalah kode AA5 batas bawah 5 derajat Celcius, batas atas 40 derajat Celcius. Karakteristiknya adalah normal. Terus kode AA6 batas bawah 5 derajat Celcius, batas atas 60 derajat Celcius. Karakteristiknya perlengkapan desain khusus atau susunan yang sesuai. Kode AA7 min 25 derajat batas bawahnya dan batas atasnya adalah 55 derajat Celcius. A8 itu min 50 derajat Celcius dan untuk batas atasnya 40 derajat Celcius.
Karakteristiknya perlengkapan didesain khusus atau susunan yang sesuai. Kelas suhu ambien hanya diterapkan jika kelembapan tidak terpengaruh suhu rata-rata selama periode 24 jam, tidak boleh melebihi 5 derajat Celcius di bawah batas atas. Kombinasi dari dua julat untuk menentukan beberapa lingkungan mungkin diperlukan. Instalasi terkena suhu di luar julat memerlukan konsiderasi khusus dan mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu, misalnya pelumasan khusus. Ini berarti bahwa perlengkapan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan. Ini berarti bahwa sebaiknya dibuat susunan khusus, misalnya antara pendesain instalasi dan pabrikan perlengkapan, misalnya untuk perlengkapan yang didesain khusus. Selanjutnya adalah kode AB. Pengaruh eksternal adalah kelembapan atmosfer. Di sini ada suhu udara, kelembapan relatif, kelembapan absolut. Untuk kode AB1, suhu rendah -60 derajat plus 5, kelembapan 3 sampai 100, kelembapan absolut 0,003 sampai 7. Karakteristiknya lokasi di dalam dan di luar dengan suhu ambien sangat rendah. Kode AB2 -40 plus 5, 10 sampai 100 dan kelembapan absolut 0,1 sampai 7. Lokasi di dalam dan di luar dengan suhu ambien rendah harus dibuat susunan sesuai. AB3 kelembapan udara -5 sampai 40 derajat Celcius, kelembapan relatif 5 sampai 95, kelembapan absolut 1 sampai 29. Karakteristiknya lokasi di dalam dan di luar dengan suhu ambien rendah harus dibuat susunan yang sesuai. Di sini ada AB4, AB5, AB6, AB7 dan AB8 mempunyai beberapa suhu udara, kelembapan relatif, kelembapan absolut yang berbeda-beda. Dari AB5, karakteristik yang disyaratkan adalah lokasi dilindungi terhadap cuaca yang tidak dilengkapi dengan kendali suhu maupun kendali kelembapan. Pemanasan boleh digunakan untuk menaikkan suhu ambien yang rendah. AB5 normal, lokasi dilindungi terhadap cuaca dengan kendali suhu. AB6 normal, lokasi di dalam dan di luar dengan suhu ambien sangat tinggi. Pengaruh suhu lingkungan yang dingin dicegah terjadi radiasi matahari dan bohong. AB7 lokasi di dalam dilindungi terhadap cuaca yang tidak dilengkapi kendali suhu maupun kendali kelembapan. Lokasi dapat berlubang langsung ke udara, terbuka dan terkena radiasi matahari. Di AB7 itu boleh terkena matahari. AB8 lokasi di luar dan tidak terlindungi terhadap cuaca dengan suhu rendah dan tinggi, harus dilakukan pengaturan yang sesuai. Di AB8 adalah yang dipasang di luar rumah atau secara terbuka. Jadi mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu, misalnya pelumas, dan dengan aman ya pengaruh eksternal yang diuraikan. Catatan 1, semua nilai yang diterapkan adalah nilai maksimum atau nilai batas yang kecil kemungkinannya akan dilampaui. Catatan 2, kelembapan relatif rendah dan tinggi dibatasi oleh kelembapan absolut rendah dan tinggi, sehingga misalnya untuk parameter lingkungan A dan C atau B dan D, nilai batas yang diberikan tidak terjadi secara simultan. Oleh karena itu, lampiran B membuat klimatogram yang menguraikan terdapat intervensi dari suhu udara, kelembapan relatif dan kelembapan absolut untuk kelas iklim yang ditentukan. Kode selanjutnya adalah AC. Pengaruh eksternal adalah ketinggian. AC1 kurang dari sama dengan 2000 meter. Karakteristik disyaratkan untuk pemilihan pemasangan perlengkapan adalah normal. AC2 lebih dari 2000 meter. Karakteristik mungkin memerlukan tindakan khusus seperti penerapan faktor de-rising. Untuk beberapa perlengkapan pengaturan khusus mungkin perlu pada ketinggian 1000 meter dan lebih tinggi. Kode selanjutnya itu AD, itu pengaruhnya terdapat air.
Di sini ada satu diabaikan, karakteristik pemilihan dan pemasangan perlengkapan. Kemungkinan terdapatnya air diabaikan. Lokasi yang biasanya tidak terdapat di dinding memperlihatkan jejak air, tetapi mungkin hanya ada selama periode singkat, misalnya ada embun. AD2, tetesan jatuh bebas. Kemungkinan tetesan air jatuh vertikal, lokasi yang sewaktu-waktu uap air mengkondensasikan sebagai butiran air atau uap sewaktu-waktu ada IPX1 atau IPX2. Ada 3 siraman. Kemungkinan air jatuh sebagai siraman dengan sudut hingga 60 derajat dari vertikal. Pilih lokasi tempat air yang disiramkan membentuk lapisan tipis pada lantai dan atau dinding. IPX3, kemungkinan air menyemprot dari setiap arah. Ada 4 semprotan. Lokasi tempat perlengkapan terkena semprotan air terjadi misalnya pada luminaire eksternal tertentu perlengkapan dan konstruksi proyek. Ada 5 semburan. Kemungkinan semburan air dari semua arah. Lokasi tempat air panas biasanya digunakan itu di kebun, tempat cuci mobil, motor, dan lain-lain. Ada 6 ombak. Kemungkinan ombak air. Lokasi pinggir laut, misalnya dermaga, pantai, kade, dan sebagainya. Ada 7 pencelupan. Kemungkinan intermiten, sebagian atau seluruh tertutup oleh air. Lokasi yang mungkin dibanjiri dan atau tempat perlengkapan dicelupkan sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan dengan ketinggian kurang dari 850 mm ditempatkan sedemikian sehingga titik terendahnya tidak lebih dari 1000 mm di bawah permukaan air. Dan perlengkapan dengan ketinggian yang sama dengan atau lebih besar dari 800 mm ditempatkan sedemikian sehingga titik pertinggiannya tidak lebih dari 150 mm di bawah permukaan air. Ada 8 perendaman. Kemungkinan tertutup air secara permanen dan keseluruhan lokasi seperti kolam renang yang perlengkapan listriknya secara permanen dan seluruhnya tertutup dengan air pada tekanannya lebih dari besar dari 10 kPa. AE itu terdapat benda asing atau debu. Di AE1 itu diabaikan banyak. Karakteristiknya itu banyaknya atau sifat debu atau benda padat asing tidak signifikan. AE2 benda kecil itu 2,5 mm. Terdapat benda padat asing dan ukuran terkecil tidak kurang dari 2,5 mm. AE3 benda sangat kecil 1 mm terkakas dan benda kecil adalah contoh benda padat asing dengan ukuran terkecil paling sedikit 2,5 mm dan terdapat benda padat asing dengan ukuran terkecil tidak kurang dari 1 mm. Kawat adalah contoh benda padat asing dengan ukuran terkecil tidak kurang dari 1 mm. Itu kode selanjutnya AE4, debu sedikit, terdapat endapan tipis debu 10 endapan debu sama dengan kurang dari sama dengan 35 mg per meter kubik persegi per hari. AE5 debu sedang, terdapat endapan debu sedang 35 kurang dari endapan debu dan kurang dari sama dengan 350 mg per meter persegi per hari. AE6 debu banyak, terdapat endapan debu banyak 350 dan endapan debu kurang dari 1000 mg per meter persegi per hari. AF terdapat zat yang korosif atau penyebab polusi. AF1 diabaikan. Karakteristiknya adalah banyaknya atau sifat zat korosif atau penyebab polusi tidak berarti tidak terpengaruh. AF2 pengaruh atmosfer, terdapat zat korosif atau penyebab polusi dari sumber atmosfer yang signifikan. Instalasi terletak di dekat laut atau dekat zona industri yang produksi polusi atmosfer yang serius seperti pabrik kimia, pabrik semen. Dan jenis polusi ini timbul khususnya dalam produksi debu yang menggerus, menginsulasi atau konduktif. Jadi polusi yang mengakibatkannya. AF3 intermiten atau suatu waktu menurut sifat zat semisal memenuhi
Uji kabut garam siswa IEC 600682/11 intermiten atas waktu terkena zat kimia yang korosif atau menyebabkan polusi yang sedang digunakan atau diproduksi. Lokasi tempat beberapa produksi kimia sedang dikerjakan dalam jumlah kecil dan produk tersebut dapat terkena dengan sengaja ke perlengkapan listrik. Kondisi demikian terdapat dalam laboratorium pabrik, laboratorium lainnya, atau dalam lokasi tempat hidrokarbon digunakan, ruang ketel uap atau bengkel mobil, dan sebagainya. Produksi terhadap korosi menurut spesifikasi perlengkapan. AF4 jadi kontinu secara kontinu terkena zat kimia korosif atau menyebabkan polusi dalam jumlah yang substansial, misalnya pabrik kimia. Biasanya AG itu kejut mekanikal, lihat lebih lanjut. AG1 kekasaran rendah normal, misalnya perlengkapan rumah tangga, dan yang sejenisnya. AG2 adalah kekasaran sedang, perlengkapan industri standar, jika ada proteksi diperkuat. AG3 kekerasan tinggi, proteksi diperkuat. Selanjutnya AH getaran, AH1 getaran rendah, AH2 getaran sedang, AH3 getaran keras. Ini AH1 kondisi rumah tangga dan sistemnya, efek getaran yang biasanya diabaikan atau normal-normal saja. Getaran sedang kondisi biasa, perlengkapan didesain khusus atau susunan khusus. Getaran keras instalasi industri terkena getaran keras, perlengkapan desain khusus atau susunan khusus. Kemudian ada AK, terdapat tanaman atau tumbuhan laut. AK1 tidak berbahaya, karena berbahaya merusak dari tanaman dan atau tumbuhan laut normal. AK2 berbahaya, bahaya merusak dari tanaman atau tumbuhan laut. Bahaya tergantung pada kondisi tempat dan sifat tanaman. Sebaiknya memberikan antara tumbuhan berbahaya dari tanaman atau kondisi untuk membesar tumbuhannya lumut. Proteksi khusus misalnya menaikkan tingkat proteksi, material khusus atau lapisan proteksi pada selungkup, dan susunan tanpa tanaman di lokasi. Selanjutnya AN, terdapat binatang. AL1 tidak berbahaya, itu tidak ada bahaya merusak disebabkan binatang. Untuk normal AL2 berbahaya, bahaya yang merusak oleh binatang, serangga, burung, binatang kecil, tikus, dan lainnya. Bahaya tergantung pada sifat binatang. Sebaiknya membedakan antara adanya serangga dalam jumlah merusak atau bersifat agresif dan adanya binatang kecil atau burung dalam jumlah merusak atau bersifat agresif. Proteksi dapat mencakup tingkat proteksi yang sesuai terhadap masuknya benda pada tasing, dan daya tahan mekanikal yang cukup, dan tindakan pencegahan untuk mencegah binatang dari lokasi, seperti kebersihan, penggunaan pestisida, dan lain-lain. Perlengkapan khusus atau lapisan proteksi pada selungkup. AM, pengaruh elektromagnetik, elektrostatik atau ionisasi, dan fenomena elektromagnetik frekuensi rendah, harmonik, inverharmonik. AM1 tingkat dikendalikan. Sebaiknya berhati-hati agar situasi terkendali tidak terganggu. AM12 tingkat normal, dan AM13 tingkat tinggi, tambahan khusus dalam desain instalasi, misalnya filter. Selanjutnya voltase pemberi sinyal. AM21 tingkatan dikendalikan, kemudian memblok sirkuit. AM22 tingkat menengah, tidak ada pesertaan tambahan. AM23 tingkat tinggi atau tindakan sesuai. Dan variasi amplitude voltase. AM31 tingkat terkendali, dan AM32 tingkat normal, sesuai dengan IEC 60364/4/44. AM4 voltase tak seimbang, dan AM5 variasi frekuensi daya. Selanjutnya voltase frekuensi rendah terinduksi. AM6 tidak ada klasifikasi, mengacu ke IEC 60364/4/44. Daya tahan tinggi dari sinyal dan sistem kendali dari PHBK. AM7 arus searah dalam jejaring AB, tidak ada klasifikasi, tindakan untuk membatasi kadarnya dalam tingkatan. Selanjutnya AM7 arus searah dalam jejaring AB, tindakan tidak ada klasifikasi,
dan tidak ada untuk mematikan dalam tingkat dan waktu dalam perlengkapan hubungan listrik atau sekitarnya. Dan ini medan magnetik terradiasi. AM1 tingkat menengah, operatifnya adalah normal. AM82 tingkat tinggi, persisian tindakan sesuai misalnya penyaringan atau pemisahan. Medan listrik tingkat diabaikan, normal. AM91 tingkat menengah, mengacu ke IEC 61000-2/5, baik sama dengan AM92, 93, 94, yaitu tingkat menengah, tingkat tinggi, tingkat sangat tinggi, mengacu pada IEC 61000-2/5. Fenomena elektromagnetik tinggi dikondisikan di aliran atau radiasi secara kontinu atau transien. Voltase atau arus berosilasi dialirkan. AM21 tidak ada klasifikasi atau norma. Pengaruh eksternal transien terkondisi desain dari skala waktu nanodetik. AM22 strip 1, dan ini ada banyak sekali. AM22 sampai dengan AM24 tingkat diabaikan, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan sangat tinggi. Lalu untuk AM21 tingkat operasi diperlukan. Selanjutnya transien terkondisi desain dari skala waktu mikrodetik hingga milidetik. AM23 sampai dengan 232. Rajutan impul dari perlengkapan dan sarana eksploitasi voltase lebih dipilih dengan mempertimbangkan voltase suplai nominal dan kategori daya tahan impul sesuai IEC 60364-4/44. Selanjutnya transien berosilasi yang dialirkan. AM241 sampai dengan 2 tingkat menengah, tingkat tinggi, mengacu pada IEC 61004-12, dan untuk tingkat tinggi mengacu pada IEC 60255-22-1. Fenomena frekuensi tinggi terradiasi. AM251, AM252, AM253 itu normal, tidak diperkuat. Pelumasan elektrostatik AM31 strip 1 sampai AM31 strip 4. Untuk 31 strip 1 sampai 31 adalah normal, dan 31 sampai 4 adalah diperkuat. AM41-1 ionisasi tidak ada proteksi khusus seperti terpisah dari sumber, interposisi dari sekring selungkup dengan material khusus. Itu sekian dari saya dari pengaruh eksternal dalam pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik persyaratan umum. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan atau ditambahkan karena kita belajar bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.